Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan wasilah nikmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa melangkahkan kaki kembali ke masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini dan berikut kepulangannya dicatatkan sebagai amalan kebaikan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita memasuki hadis yang keempat ya kalau tidak salah. Ya, hadis yang keempat, di mana dalam hadis yang keempat ini hadisnya diterima atau hadisnya diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Abbas. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya seseorang di antara kalian atau dikumpulkan khalquhu dalam artian dirangkaikan proses penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Selama 40 hari itu nutfatan, dalam keadaan sebagai sperma, thumma yakunu alaqatan mithla dzalika, kemudian berubah menjadi segumpal darah misla dalika, dalam masa 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla dalika, kemudian menjadi segumpal daging dalam masa 40 hari. Summa yursilullahu ilaihil malaka, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditetapkan atau diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu yuktabu bikatbi rizkihi, yaitu ditetapkan rizkinya, wa amalihi, dan amalnya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa syakiyun aw sa'idun, dan celaka juga bahagianya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, dan demi yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, Tuhan yang disembah, ghairuhu, selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati, sesungguhnya di antara salah seorang di antara kalian, la ya'malu, beramal, bi amali ahlil jannati, dengan amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak antara dia dan surga itu kecuali hanya dhira'un, hanya sehasta. Fayasbiku alaihil kitab, maka mendahulinya takdir, ya, catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar,
maka ia beramal dengan amal-amal penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka ia memasuki neraka tersebut. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada di antara salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, benar-benar beramal dengan amal penghuni neraka, beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira, sehingga ya jarak antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sehasta, gitu ya. Hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ya, catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, sehingga dia pun memasuki surga tersebut. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis Ibnu Mas'ud ini, yang tentunya nanti akan saya coba jelaskan beberapa hal tersebut. Di antaranya adalah berkaitan dengan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya seseorang di antara kalian yujma'u, dikumpulkan. Apa maksud dari kata yujma'u di sini, gitu ya? Makna dari kata yujma'u di sini adalah yujma'u khalquhu, maksudnya adalah dirangkaikan proses penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, dalam masa 40 hari, nutfatan, dalam keadaan sebagai nutfah atau sebagai sperma. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain masih dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, inna nutfata idza waqa'at fir rahmi, sesungguhnya nutfah atau sperma apabila, gitu ya, idza waqa'at fir rahmi, apabila jatuh dalam rahim, gitu ya. Maksudnya apabila ada di dalam rahim, tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin, maka sperma tersebut, gitu ya, berceceran pada setiap bulu, ya, rambut, wa dhufrin, dan kuku. Patamkusu arba'ina yauman, lalu diam selama 40 hari. Nah, ini hadis ini menjadi penguat bahwa proses, gitu ya, penciptaan, merangkai, gitu ya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya dalam penciptaan manusia itu terjadi dalam masa 40 hari. Summa tanhadhiru fir rahmi fatakunu alaqatan, kemudian nutfah itu, sperma itu masuk ke dalam rahim, fatakunu alaqatan, maka berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Qala fadzalika jam'uha, nah itulah yang dimaksud dengan dikumpulkan penciptaannya. Jadi dijelaskan proses rangkaiannya, gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, ini pun menjadi salah satu di antara ahaditsul anbiya, gitu ya, tanda-tanda kenabian bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar seorang nabi dan seorang rasul. Apa buktinya? 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, yang dimana teknologi tentang hal itu baru didapati di masa sekarang. Ketika, gitu ya, seorang ibu hamil ingin melihat, gitu ya, bagaimana
apakah jenis kelamin dari bayi yang dikandungnya sekarang mah dapat ketahuan sebelum walaupun dalam masa kandungan dengan cara apa? Di USG gitu ya. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari beliau memuat sebuah kitab atau sebuah bab, nama babnya bab Ahaditsul Anbiya gitu ya. Ahaditsul Anbiya, bab tentang peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada kenabian, ciri-ciri seorang nabi. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, bahkan tidak hanya orang-orang Quraisy saja gitu ya, orang Yahudi pun dengan informasi berdasarkan informasi dari kitab mereka yaitu kitab Taurat pernah bertanya kepada Nabi. Yang dulu pernah saya kumpulkan ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy, 10 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy untuk menguji apakah benar Rasulullah itu seorang nabi atau seorang rasul gitu ya. Apa di antara pertanyaannya? Salah satu di antara pertanyaannya adalah tentang ruh. Kemudian kalau orang Yahudi menanyakan begini kepada Rasulullah, bagaimana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya atau bisa mirip dengan bapaknya? Ku Nabi dijawab 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi belum ada, belum ketemu teknologi yang yang pesat seperti saat ini gitu ya. Apa Rasulullah menjawabnya? Jika in kana ma'ul mar'ati ala ma'ar rijal, jika air perempuan mendominasi dari air laki-laki, maka anak itu akan mirip kepada ibunya gitu ya. Maka sebaliknya pula. Kemudian pula orang Yahudi pun menanyakan terkait bagaimana rupa air laki-laki dan bagaimana rupa air perempuan, warnanya. Rasulullah jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Hanya orang Yahudi dari dulu memang tukang ngabohong gitu ya, suka berhelah, suka mencari-cari alasan gitu ya, bagaimana mereka bisa mencari celah untuk memungkiri gitu ya sesudah kebenaran nampak kepada mereka. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah dikatakan mereka itu adalah golongan orang-orang al-maghdub gitu ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Fatihah, orang Yahudi itu dikatakan sebagai orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai. Kenapa gitu ya? Karena salah satu sifat mereka ternyata adalah ya'lamuna ya'lamuna, mereka tahu terhadap suatu ilmu, tapi ma la ta'malun, tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Tahu kebenaran sebuah ilmu, gitu, tahu kebenaran akan sebuah ilmu, tapi mereka enggan untuk mengamalkan. Ketika mereka sudah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana rupa air laki-laki, bagaimana rupa air perempuan, bagaimana anak bisa lebih mirip kepada ibunya atau lebih mirip kepada bapaknya, dijawab sudah dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, informasi yang mereka dapatkan dari kitab Taurat. Tapi ada satu helah, satu alasan gitu ya. Siapa walimu dari malaikat? Pertanyaannya cuma itu. Siapa walimu dari golongan malaikat? Maka Nabi Muhammad menjawab, siapa? Malaikat Jibril. Oh gitu ya. Nah, inilah yang dijadikan celah bagi orang Yahudi untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal di awal ketika sebelum menanyakan itu, jika engkau bisa menjawabnya, kami tahu bahwa engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, gitu. Begitu jadi itunya gitu ya. Pernyataan mereka sebelum mengajukan pertanyaan kepada Nabi. Tetapi ketika mereka menanyakan siapa walimu dari golongan para malaikat, maka Nabi Muhammad menjawab Jibril. Inilah yang disayangkan oleh Yahudi gitu ya. Kenapa tidak Mikail begitu gitu. Kehendak mereka itu mereka memusuhi Jibril. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 90 ke sini, man kana aduwwan li Jibril wa Mikala, begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi mah memang watakna ge sok ngabohong gitu ti awalna, sok tinggal lain apa. Di Yahudi itu sekarang menanam pohon yang namanya pohon apa? Gorkod. Gitu ya. Dari mana mereka tahu informasi tentang pohon gorkod? Dari hadis Nabi, begitu ya. Ketika nanti di akhir zaman batu pun akan berbicara, hada Yahud, ini orang Yahudi, gitu, ini orang Yahudi. Faktuluh, bunuhlah orang Yahudi. Hanya satu pohon yang tidak akan berbicara. Pohon apa? Pohon gorkod. Maka di Yahudi, Israel sekarang, Palestina ya. Di Israel sekarang ditanam 1 juta pohon gorkod, begitu. Dari mana informasi itu ya dapatkan? Dari hadis Nabi. Tahu kebenaran sebuah ilmu tapi mereka enggan mengamalkannya. Jadi mereka menanam pohon itu hanya untuk mengantisipasi supaya bisa menghindari takdir, begitu ya. Nah, diri waktu iman rahimakumullah taala. Sedikit itu ya, sedikit membelot ke bahasan ke arah sana. Kemudian nah hadirin hadirat iman rahimakumullah, yang dimana dalam ayat dalam hadis ini dikatakan bahwa penciptaan manusia itu ada dalam 3 masa atau ada dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah min nutfatin, yaitu dari nutfah, gitu ya. Sesudah dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dan itu berubahnya dalam 40 hari. Kemudian nah hadirin ihwati iman rahimakumullah, kalau di dalam hadis ini dikatakan summa yursilullahu ilaihil malak, ketika 40 hari yang ketiga, berarti berapa? 40 kali 3 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Fayursilullahu summa yursilullahu ilaihil malaka, kemudian Allah mengutus malaikat, begitu ya. Payan fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditetapkan baginya, diperintahkan kepadanya dengan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, yaitu menetapkan rizkinya, wa amalihi, dan amalnya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, celaka dan bahagianya. Kalau orang Sunda ya, kalau orang baheula mah sok nyebutna teh naon? Jodoh, pati, bagja, cilaka, dah gitu. Istilah ku orang Sunda mah jadi diartikan gitu, jodoh, pati, bagja, cilaka. Nah, diri nih waktu iman rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini mah dikatakan yaitu 40 hari dalam masa yang ketiga. Namun di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan 40 hari masa yang pertama, dan ada yang menetapkan masa yang kedua. Nah, diri nihwati iman rahimakumullah, bahkan hal ini pun gitu ya, dalam hal ini pun terkait dengan penciptaan awal penciptaan manusia, perkembangan manusia di dalam janin berikut dengan tahapan-tahapannya. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kalian min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani, asalnya dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian ya dari segumpal daging. Summa
mukhallaqatin yang sempurna kejadiannya, wa ghairi mukhallaqatin dan yang tidak sempurna kejadiannya. Linubayyina lakum agar kami jelaskan kepada kalian, wa nuqiru fil arham dan kami tetapkan dalam rahim, manasya'u menurut kehendak kami, ila ajalin musamma sampai waktu yang sudah ditentukan. Kalau di sini di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 hanya 3 tahapan yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yaitu min turabin, manusia itu diciptakan dari tanah, begitu ya. Nanti disebutkan, dijelaskan di ayat yang lain bahwa maksud min turabin itu adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Karena yang diciptakan min turabin itu siapa? Nabi Adam alaihis salam. Nah, kenapa kata Adam gitu ya? Nabi Adam kenapa namanya namanya Adam gitu ya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Adam itu diambil dari dua asal kata. Yang pertama adalah min adimil ard. Jadi Adam itu diambil dari kata adimil ard. Apa arti adimil ard? Adimil ard itu adalah permukaan tanah. Gitu ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa ketika Allah hendak menciptakan Adam, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di permukaan bumi. Nah begitu. Jadi penamaan Nabi Adam itu seperti itu, diambil dari kata adimil ad, permukaan tanah, karena yang menjadi komposisi gitu ya, yang menjadi komposisi penciptaan Adam adalah tanah, begitu ya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, tetapi fa'adat hal ardu, di dalam riwayat tersebut atau di dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa tanah itu memohon perlindungan kepada Allah dari apa yang akan dilakukan oleh malaikat Jibril, yaitu mengambil tanah tersebut, begitu ya, untuk penciptaan Adam. Akhirnya malaikat Jibril merasa kasihan terhadap bumi dan pulang kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail, sama kejadiannya pun demikian seperti yang dialami oleh malaikat Jibril. Tetapi yang ketiga kali Allah mengutus malaikat Israil. Nah, bumi pun sama, bumi pun meminta perlindungan kepada Allah atas apa yang akan dilakukan oleh malaikat Israil. Tapi malaikat Israil punya pendirian bahwa tugas Allah lebih utama aku dahulukan daripada renyekan atau daripada mengasihani bumi, begitu. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan demikian. Akhirnya malaikat Israel mengambil tanah yang berwarna merah, tanah yang berwarna hitam, tanah yang berwarna putih. Jadi dari beberapa penjuru, makanya kulit manusia gitu yang asal itu adalah 3, merah, putih dan hitam, begitu. Ya, itu diambil dari kata adimil ard. Kemudian Allah pun berfirman kepada malaikat Israil gitu ya. Setelah apa yang ia lakukan, maka Israil lah yang pantas untuk mencabut ruh anak-anak Adam, mencabut ruh manusia, begitu. Kemudian kata Adam itu diambil kata Adama. Kalau tidak salah kata Adama ini adalah artinya itu sawo matang. Begitu ya. Kenapa? Karena kulit manusia gitu ya, kulit kita lah gitu ya. Warnanya sawo matang, begitu ya. Nah, jadi nih waktu iman rahimakumullah. Jadi hanya Nabi Adam yang diciptakan min turabin dari tanah, sedangkan kita keturunannya sudah min sulalatin min tin, dari saripati tanahnya, gitu ya. Maksud dari saripati tanah itu apa? Ya, ketika bumi dihidupkan dengan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, dan manusia memakannya di sinilah, di badan inilah, ya, di jasad inilah diproses sehingga menjadi bahan manusia berbentuk cairan, yaitu sperma. Ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan.
kemudian kami menjadikannya air mani fi qararim makin gitu ya, yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Makanya ketika ketika ibu hamil yang keguguran itu kenapa harus dikuret, kenapa harus dibersihkan gitu ya? Karena ternyata si sel-sel jaringan itu betul-betul kuat menempel di mana? Di dinding rahim begitu. Dan ini sudah Allah sampaikan fi qararim makin, pada tempat yang kokoh begitu. Nah, kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqatan, dari segumpal atau dari air mani itu yang menempel di tempat yang kokoh kami jadikan alaqah, yaitu segumpal darah yang proses dari nutfah ke alaqah ini 40 hari. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian kami ciptakan dari segumpal darah itu mudghatan, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, dan dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasawnal idhama lahman, lalu kami bungkus tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kemudian maha suci Allah pencipta yang maha sempurna yang paling baik. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Nah, inilah proses penciptaan manusia yang ada di dalam prosesnya, tahapannya dijelaskan pula di dalam Al-Quran, yang sampai nanti ketika usia 120 hari atau 4 bulan Allah tiupkan ruhnya, kemudian Allah tetapkan 4 hal padanya. Oleh karena itu dari hadis ini dapat diambil kesimpulan, jika ada ibu hamil yang keguguran setelah tamat atau setelah lengkap usianya 120 hari, maka janin itu, bayi itu tetap disolatkan ya. Jadi tetap disolatkan karena sudah ditiupkan ruh padanya. Dan berlaku bagi si ibu hamil itu apa? Si ibu yang keguguran itu apa? Darah yang keluar karena keguguran itu akan dihukumi sebagai darah nifas gitu. Karena yang disebut nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan, baik melahirkannya itu sempurna atau tidak sempurna begitu. Tidak sempurna itu keguguran gitu. Maka itu tetap dihukumi sebagai nifas gitu. Jadi jika nanti ada yang keguguran kemudian masih keluar darah, itu dihukumi darah apa? Darah nifas begitu ya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana kalau kurang dari 120 hari, maka tidak ada untuk disolatkan. Itu ya. Kemudian, nah, di mana di dalam ayat ini, kalau di dalam Quran surat Al-Hajj itu dikatakan 3 tahapan, sedangkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan ayat sampai ayat 14 ini dikatakan 7 tahapan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini bagi proses penciptaan manusia sebelum ruh ditiupkan padanya. Nah, kemudian hadirin ihwatu iman rahimakumullah, setelah ditiupkan ruh ditetapkan baginya bikatbi rizkihi, ditetapkan rizkinya, kemudian wa amalihi, dan amalnya, wa ajalihi, juga ajalnya, wa syakiyun aw sa'idun, dan celaka dan juga bahagianya. Kemudian di dalam hadis yang diterima melalui sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya, wa qalallahu birrahimi malakan yaqulu, gitu ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan malaikat, gitu ya, menugaskan malaikat kepada rahim, kemudian malaikat itu yaqulu berkata, ay Rabbi nutfah, gitu ya, wahai Tuhanku, ia baru menjadi setetes sperma, begitu ya. Kemudian
Ai Rabbi alaqoh. Jadi setiap prosesnya itu disampaikan. Wahai Tuhanku, ia baru menjadi segumpal darah. Jadi setiap prosesnya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ai Rabbi mudghatan. Wahai Tuhanku, ia masih berupa segumpal daging. Fa idza aradallahu an yaqdiya khalqan, jika Allah ingin menetapkan suatu penciptaan gitu ya. Qala malaikat itu akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adzakarun am unsa, apakah laki-laki atau perempuan, asyaqiyun am sa'idun, apakah celaka atau bahagia, famar rizku, lalu bagaimana rizkinya, famal ajal, kemudian kapan ajalnya, fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, maka hal itu dicatatkan ketika ia dalam perut ibunya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Jadi hal ini berkaitan dengan takdir begitu ya. Jadi ajal seseorang sudah ditetapkan ketika ia masih di dalam kandungannya begitu ya. Kapan ia akan meninggal sudah ada catatannya. Apakah ia nanti akan dicatatkan menjadi orang sa'id, orang yang bahagia, awasyakiyun, atau orang celaka begitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Amr ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir semua makhluk itu qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, yaitu 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir dari masing-masing kita begitu ya. Makanya di dalam hadis yang lain, kalau di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, versi lengkapnya, karena kalau terjemah yang ada itu adalah versi ikhtisar, versi ringkasan. Di dalam versi lengkapnya, malaikat ketika bertanya, apakah ini adalah termasuk yang bahagia atau yang celaka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada melihat amal, kepada catatan pokoknya yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena awal pertama yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, yaitu pena dulu terlebih dahulu. Pena itu menuliskan peristiwa-peristiwa ya, takdir-takdir yang terjadi bagi seluruh makhluk sampai hari kiamat begitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin ihwatu iman rahimakumullah, apakah ketika misalkan kalau kita sudah ditakdirkan gitu ya, kalau memang sudah ada takdirnya gitu ya, mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita, lantas untuk apa kita beramal kalau seandainya kita sudah ditetapkan menjadi ahli neraka gitu ya. Nah, ini pun pernah menjadi pertanyaan para sahabat gitu ya. Bagaimana seseorang kalau memang demikian kalau memang demikian lantas apa gunanya kita beramal gitu ya. Maka tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan i'malu, beramallah gitu ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap sesuatu itu akan dimudahkan kepada tujuan dia diciptakan. Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka orang-orang yang sudah ditetapkan ia menjadi, atau orang-orang yang ditakdirkan ia menjadi orang yang atau golongan orang yang bahagia, fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka ia pun akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang yang bahagia dengan surga begitu ya. Kemudian wa amma ahlus syaqwa, adapun orang yang celaka, fayuyassaruna li amali ahli syaqwa ya, ia pun akan dimudahkan kepada amal-amal orang yang golongan orang yang celaka gitu ya.
Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah gitu ya. Nah, inilah salah satu di antara di antara pertanyaan ya Pak, salah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya kepada Rasulullah, apalah namkusu ala kitabina wa nad'ul amal gitu ya. Mengapa kita tidak diam saja menyerah kepada ketetapan, kepada takdir, wa nad'ul amala, dan kita meninggalkan beramal, meninggalkan amalan. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka di dalam hadis yang tadi saya sampaikan di sini terkandung informasi bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan itu memang telah ditetapkan keduanya sebelumnya, dan bahwasannya hal itu ditakdirkan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, dan bahwasannya masing-masing itu akan dimudahkan untuk tujuan dia diciptakan berupa amal-amal yang menjadi sebab kebahagiaan atau menjadi sebab kesengsaraan. Nah, jadi ihwati iman rahimakumullah gitu ya, kalau di dalam kitab Al-Kabair kalau tidak salah dalam dosa besar yang ke-16, di mana dalam dosa besar yang ke-16 itu berbicara tentang pasal al-qimar, judi. Di bawah pasalnya ada tentang yang suka bermain dadu dan suka bermain catur gitu ya. Nah, suka bermain catur. Kemudian di dalam penjelasannya Imam Ad-Dahabi mengatakan bahwa menukil sebuah hadis gitu ya, yamutu kullu insanin ala ma sya'alih, manusia itu akan meninggal terhadap kebiasaan yang selalu ia lakukan gitu ya, wa yub'atsu ala ma mata alaihi, dan ia pun akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula begitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dikatakan ketika dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mentalkinkan, ya kalau di dalam Jamil Ulum Al-Hikam itu dikatakan demikian, tetapi kalau di dalam Al-Kabair dikatakan bahwa ketika seseorang menalkinkan, diajarkan dengan ucapan tauhid la ilaha illallah, ditalkinkan, tetapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ia mengucapkan i'ti khamran, berikan aku khamr gitu ya. Jadi ia mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kepada kekufuran, dan ternyata kebiasaan selama hidupnya ia itu adalah seorang mudminul khamri, seorang peminum khamr. Maka di sini pantas Imam Ad-Dahabi mengatakan bahwa seseorang itu akan meninggal dalam kebiasaan yang sering ia lakukan. Namun hadirin ihwati iman rahimakumullah, kemudian wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan ia pun akan dibangkitkan dalam kebiasaan itu pula. Teringat akan sebuah video di medsos pejuang Al-Qassam gitu ya, pejuang Palestina gitu, ketika ia ditembak oleh tentara IDF dan dalam keadaan terbaring gitu ya. Meskipun dalam keadaan terbaring, ia pun berusaha untuk meninggal dalam keadaan sujud. Karena apa? Ia ingin dibangkitkan ketika dalam keadaan ia mati dahulu itu seperti apa. Ketika misalkan kita mati, ketika kita meninggal dalam keadaan meminum khamar, ya demikian pula kita akan dibangkitkan. Ketika kita meninggal dalam keadaan sujud, demikian pula kita akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini pun dikatakan bahwa setelah ditetapkan 4 hal gitu ya, fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, demi Allah gitu ya, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, ia beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainah illa zira', sehingga digambarkan jarak antara dia dan surga itu tinggal sehasta gitu ya, tinggal sehasta.
Fayasbiqu alaihi kitab, namun catatan takdir mendahulunya karena dia dicatatkan sebagai orang yang celaka. Fayamalu bi amali ahli nar, ternyata di akhir hidupnya dia mengamalkan perbuatan ahli neraka. Jadi dari awal gitu ya dia beramal beribadah terus melaksanakan ketaatan, tetapi di akhir satu kali saja gitu ya, satu kali di akhir ditutup dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka gitu ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan salah seorang di antara kalian benar-benar beramal amalan ahli neraka, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira, sehingga digambarkan bahwa antara dia dan neraka itu hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab, namun catatan takdir mengatakan bahwa dia itu termasuk golongan orang yang berbahagia, gitu, orang yang selamat. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal di akhir hidupnya dia beramal seperti amalan penghuni surga, fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke dalam surga. Kalau di dalam hadis dari Muawiyah dikatakan, atau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan innamal a'malu bil khawatim gitu ya. Jadi ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Kawi'a, seperti sebuah wadah, idza toba alahu toba asfaluhu gitu ya. Jika wadah itu baik atasnya, niscaya pula baik bawahnya. Wa idza khabutha alahu, dan apabila buruk atasnya, niscaya pula buruk ke bawahnya. Ada kan orang saya meninggal wadah ya, di luhur nanti ternyata cai kolomberan, kira-kira kurang bakal ditinggal kahanapna bersih apa henteu? Moal pan cukup ditinggal naonna luhurna wungkul gitu kan. Nah, diri nih waktu iman rahimakumullah, ini pun banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan gitu ya. Jadi kadang apa yang nampak berbeda dengan batin, apa yang nampak berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya gitu ya. Tetapi memang kita harus menghukumi secara zahir begitu ya. Jadi kita harus menghukumi secara zahir, kita tidak layak menghukumi secara apa yang ada di dalam batinnya. Gitu. Namun di penghujung kehidupan kadang gitu ya, apa yang nampak secara lahir ternyata berbeda gitu ya secara batinnya. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, bahkan di dalam dua riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW gitu ya, dalam masa perang ada seseorang yang dia dia seorang pemberani, bahkan musuhnya itu selalu dikejar gitu ya. Namun sampai gitu ya, para sahabat pun kagum gitu akan keberaniannya. Tetapi Rasulullah mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka begitu ya, termasuk ahli neraka. Maka ada sahabat yang penasaran, ia pun mengikuti membuntuti apa ya sahabat pemberani tersebut gitu. Ternyata di akhir hidupnya gitu ya, ia pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la rasulun, engkau itu benar-benar seorang rasul. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata benar kejadian. Jadi sahabat yang pemberani itu ketika dia mendapatkan luka, ia tidak sabar dengan lukanya, sehingga ia menancapkan gagang di mana? Gagang pedang di bawah, dan menusukkan pedang itu kemana? Ke dadanya, alias dia bunuh diri. Dan benar apa yang dikatakan Rasulullah, huwa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka karena penutup hidupnya adalah dengan cara bunuh diri gitu ya. Yang disangka oleh sahabat dia ini mati syahid begitu, ternyata dia mati bunuh diri. Nah, diri nih waktu iman rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya, akhir hidupnya itu seperti apa gitu ya. Dan bisa jadi akhir hidup seseorang itu memang terakumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, yang kebiasaan itu tersembunyi dari pandangan manusia begitu ya. Jadi ulah disangka misalkan ka abdi teh jangan disoleh buat teuing gitu nya, buat teuing aibna memang ditutupan ayeuna mah ku Allah gitu.
Nah, hadirin ihwatul iman rahimakumullah, atau di dalam sebuah riwayat yang lain, masih di dalam kitab Al-Kabair tentang bab gonimah, yaitu bab khianat terhadap harta gonimah, di mana ada seseorang sahabat yang dia syahid. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan huwa min ahlil jannah gitu ya. Dia syahid, pasti dia termasuk ahli surga. Tapi Rasulullah mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Ternyata setelah diselidiki ada kain yang ia sembunyikan, ada kain yang ia curi, harta gonimah yang ia curi sebelum dibagikan. Dan itu merupakan gulul, itu merupakan pengkhianatan, begitu. Nah, jadi ihwatul iman rahimakumullah, jadi termasuk dialah orang yang meninggal akhir hidupnya itu dengan su'ul khatimah. Nah, jadi ihwatul iman rahimakumullah, yang dimana akhir kisah atau akhir hidup seseorang, para sahabat dan para salafus saleh itu sangat gundah gulana, mereka sangat ketakutan gitu ya, takut ketika mereka ditakdirkan akhir hidupnya itu menjadi orang-orang yang celaka, begitu ya, orang-orang yang memiliki kemunafikan gitu. Nah, namun kebalikannya, kalau tadi disampaikan, tadi disangka nanti ahli surga gitu ya, ternyata kata Rasulullah huwa min ahli nar. Namun di dalam hadis tentang ahaditsul anbiya gitu ya, peristiwa hadis-hadis berita-berita tentang kenabian di Bani Israel dikatakan terkait dengan ada seseorang yang membunuh 99 orang begitu ya. Ketika datang ke sebuah rahib gitu ya, kemudian dia pun bertanya apakah dosa-dosanya itu bisa diterima. Tidak akan diterima gitu ya, tobatnya mau diterima geus mayahan 98 orang, kagok jadi paehan we gitu. Akhirnya lengkap sudah menjadi 100. Namun ketika pencarian taubatnya di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan dicabut nyawanya begitu. Nah, di sini pun terjadi perdebatan apakah ini harus apakah ini orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah begitu. Akhirnya dilihat dari langkahnya begitu ya. Makanya langkah kaki itu juga akan menjadi bukti, akan menjadi saksi, sebagaimana di dalam Quran surat Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu, kami akan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, wa asarohum, berikut jejak-jejak langkah mereka, berikut sisa-sisa peninggalan mereka. Termasuk asar di sana adalah al-khatu al-masyu, yaitu langkah kaki yang kita langkahkan menuju ketaatan atau langkah kaki yang kita lakukan menuju kemaksiatan, itu pun akan dihitung. Nah, itulah yang dihitung kepada seorang yang peristiwa dalam kisah Bani Israel tersebut. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, oleh karena itu seyogyanya kita senantiasa berlindung berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita tetap ada dalam agamanya, menetapkan hati kita senantiasa ada dalam keimanan, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita baca di penghujung salat gitu ya, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian hadirin ihwati iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dikatakan gitu ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Nabi Allah, nah kami beriman kepada Anda dan kepada ajaran yang Anda bawa, apakah Anda khawatir tentang kami? Maka beliau pun bersabda bahwa na'am ya, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah, yuqallibuha kaifasya, maka ia akan membolak-balikan sebagaimana yang ia kehendaki gitu ya. Nah, gitu, oleh karena itu hadirin ihwati iman rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menetapkan gitu ya, kita senantiasa ada dalam agamanya, Allah menetapkan kita senantiasa ada dalam ketaatan, Allah menetapkan kita
menetapkan keimanan senantiasa bersemayam dalam hati kita sampai maut menjemput kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, demikian mungkin pembahasan kita kali ini, yaitu di hadis arba'in, hadis nomor 4. Insyaallah di bulan depan kita akan membahas tentang hadis yang kelima terkait dengan hadis man ahdasa atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis versi sedang lagi. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.